Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Seraya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqamahkan dalam kebaikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam segmen Serikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana program ini disponsori oleh Pempek Flamboyan Cabang Asgaf. InsyaAllah kita doakan Pempek Flamboyan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang diberkahi Allah ini, kita akan bercerita sedikit tentang salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nama beliau mungkin tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Siapa lagi kalau bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama yang sering kita dengar. Mengapa kita bisa sering mendengar nama beliau? Karena memang beliau radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama hadis bahwasanya hadis yang beliau sampaikan kepada kita semua berjumlah kurang lebih 5.374 hadis. Dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, semua yang aku sampaikan ini baru setengah dari apa yang aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhr. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, yang mana beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang berada dalam perang Khaybar. Maka semenjak beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, beliau selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi pemimpin satu kelompok terkenal di kalangan sahabat yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Mereka berjumlah kurang lebih 40 orang. Mereka secara materi duniawi adalah orang yang tidak memiliki. Mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi, yang mana mereka mengandalkan makan dan minum hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau Rasulullah makan, mereka ikut makan, dan kalau Rasulullah tidak makan, mereka pun tidak makan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab beliau menjadi orang yang paling banyak periwayatan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan itulah beliau menjadi pemimpin Ahlus Suffah yang tidak ada pekerjaan lain kecuali mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau masuk Islam di tahun yang terlambat, di tahun ke-7 Hijriah. Kemudian sebab lain beliau menjadi sahabat yang paling banyak periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kumpul dengan sahabat Ahlus Suffah, dan Rasulullah mengatakan pada mereka, barang siapa yang bisa membentangkan pakaiannya di saat aku menyampaikan hadisku, maka akan aku doakan dia dengan hafalan yang tidak akan lupa. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang membentangkan bajunya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah selesai menyampaikan hadisnya. Maka beliau berkata, demi Allah, semenjak hari tersebut apapun yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku lupakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Suffah mereka adalah sahabat-sahabat yang miskin. Mereka sahabat yang bahkan hanya memiliki pakaian
yang menempel di baju mereka, yang menempel di badan mereka. Tetapi dengan keadaan demikian pun mereka tetap menjaga harga diri mereka. Mereka tetap menjaga wibawa mereka, tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Sampai-sampai Allah memuji mereka dengan orang-orang yang iffah, orang-orang yang berharga, orang-orang yang menjaga harga dirinya. Bahkan Allah katakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka mengira kalau ahlu suffah adalah orang-orang yang kaya. Dikarenakan apa? Dikarenakan rasa harga diri mereka, rasa iffah mereka, tidak mau minta-minta kepada orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu saat pernah melalui keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat lapar. Bahkan saking laparnya beliau merasa hampir pingsan. Akhirnya beliau duduk di pinggiran Masjid Nabawi. Tiba-tiba lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Hurairah mengajak berbincang kepada Abu Bakar As-Siddiq, mempertanyakan tentang urusan agama. Yang mana sebenarnya tujuan Abu Hurairah adalah ingin agar Abu Bakar memahami keadaan dia, bahwa dia sedang lapar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak memahami hal tersebut, sehingga perbincangan selesai, Abu Bakar pergi. Kemudian lewat setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan keadaan yang sama, Abu Hurairah ingin berbincang dengan Sayyidina Umar, mempertanyakan hal-hal tentang agama dengan tujuan agar Umar memahami keadaannya. Tapi Sayyidina Umar pun dengan hal yang sama, dia tidak paham tujuan Abu Hurairah. Akhirnya setelah selesai perbincangan, Sayyidina Umar lewat pulang. Maka setelah itu lewatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling rahmah, Nabi yang paling paham dengan keadaan umatnya. Abu Hurairah berbincang-bincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham dengan keadaan Abu Hurairah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ilhaqni, ikutlah denganku." Akhirnya Abu Hurairah ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mendapati bahwasanya di rumah ada satu wadah susu. Kita katakan satu cangkir susu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ini ada secangkir susu." "Marhaba," kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Abu Hurairah, panggil semua ahlu suffah." Abu Hurairah mendengar itu merasa sedih dalam hatinya. Dikarenakan apa? Dia sangat lapar dan dia berharap kalau itu secangkir susu yang kecil, yang sedikit, agar dia minum sendirian. Tapi karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dia sampaikan itu, dan dia katakan pada Rasul, "Sam'an wa ta'ah." Kami taati ya Rasulullah. Dia panggil semua ahlu suffah, berjumlah kurang lebih 40 orang. Dibuat satu halaqah besar. Akhirnya singkat cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wadah susu tadi kepada Abu Hurairah. Setelah didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, berikan satu persatu ahlu suffah tegukan susu tadi tanpa kau buka wadah tersebut." Akhirnya satu persatu diteguk oleh semua sahabat-sahabat ahlu suffah. Satu minum kenyang, kemudian lanjut kenyang, sampai 40 orang semuanya minum dengan kenyang dari secangkir susu tersebut. Sampai akhirnya kesempatan terakhir Abu Hurairah. "Wahai Rasulullah, ini masih ada susunya." Kata Rasulullah, "Abu Hurairah, minum." Diminum oleh Abu Hurairah. "Khalas, sudah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Minum lagi." Minum dia yang kedua kali. "Sudah ya Rasulullah." Ketiga kali, minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Sampai dikatakan, "Minum lagi wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, lam ajid saddan fi qalbi." Perutku sudah penuh ya Rasulullah, sudah kenyang Abu Hurairah dari susu, secangkir susu tadi. Akhirnya selesai, Abu Hurairah minum dengan kenyang, ahlu suffah minum dengan kenyang. Rasulullah mengambil wadah susu tadi dan beliau meminum terakhir sampai susu tadi terhabiskan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit kisah tentang Abu Hurairah, bagaimana pengabdian dia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, bisa mencontoh sepak terjang beliau dalam menyebarkan agama Islam, dan semoga kita menjadi umat yang bisa selalu membanggakan, membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.